Di bagian kiri lukisan, terdapat tokoh-tokoh yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia jauh sebelum nama Indonesia terbentuk. Tokoh-tokoh ini digambarkan dengan latar berwarna merah untuk menandakan bahwa para tokoh berjuang melawan penjajah dengan semangat mempertahankan daerah mereka masing-masing. Era perlawanan tokoh-tokoh tersebut terhadap penjajahan Belanda dimulai sejak abad ke-17 dan dilakukan dengan mengangkat senjata tradisional. Salah satu tokoh yang digambarkan di lukisan ini adalah Pangeran Antasari. Beliau lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda dalam peristiwa yang disebut Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 saat Pangeran Antasari dan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron. Dalam perang ini, pasukan Pangeran Antasari terdesak oleh Belanda yang memperoleh bantuan dari tentara di Batavia dan menggunakan persenjataan modern. Belanda berulang kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun Pangeran Antasari menolak. Belanda bahkan menawarkan hadiah 10.000 gulden bagi siapapun yang mampu menangkap Pangeran Antasari. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 di tanah Kampung Bayan Bego, Sampirang, karena penyakit cacar dan paru-paru. Hingga akhir hayatnya, Pangeran Antasari tidak sekalipun tertangkap ataupun tertipu oleh rayuan Belanda untuk menyerah. Dalam lukisan tersebut juga terdapat gambar benteng VOC yang diserang oleh masyarakat pribumi. Peristiwa ini menggambarkan perjuangan masyarakat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura dalam penyerangan benteng Dorstad di Saparua, Maluku. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Penyerangan ini menjadi tanda dimulainya Perang Patimura di Maluku. Dalam Perang Patimura, ada pula wajah lain yang turut berjuang melawan penjajah, yaitu seorang remaja bernama Martha Christina Tiahahu. Martha Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Maluku. Pada tahun 1817, Martha bergabung melawan pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin Patimura. Pasukan tersebut berhasil membunuh komandan pasukan Belanda, Richmond, dan merebut benteng Dorstad. Setelah peristiwa tersebut, Martha ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Jawa untuk dijadikan pekerja paksa di perkebunan kopi. Martha yang menolak dipekerjakan menerapkan strategi mogok makan yang mengakibatkan kesehatannya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada 2 Januari 1818, tepat 2 hari sebelum ia menginjak usia 18 tahun. Jasadnya kemudian dibuang ke Laut Banda.